Para kaum muslimin muslimah yang kami hormati, ada beberapa hal terkadang dalam sebuah periwayatan hadis itu yang menjadi penyemangat untuk kita dan membuat kita menjadi punya karakter, punya hal, punya sikap, dan juga punya fondasi akhlakul karimah yang baik. Melalui riwayat dari Abi Hurairah yang disebutkan dalam Riwayat Tirmidzi, atau di mana beliau mengisahkan tentang pesan Rasulullah yang menawarkan, atau saat beliau sedang duduk dalam sebuah majelis, atau Abu Hurairah tentunya dekat dengan Nabi atau dengan majelisnya Nabi, kemudian beliau ditawari, dan sebenarnya bersama dengan beberapa orang, namun dialah orang yang paling gercep dalam menyambut apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Dia mengatakan, siapa yang mau atau siapa yang bisa mengambil dariku pada beberapa pesan dan kalimat ini untuk diajarkan, atau mau mengambil kalimat ini untuk diajarkan dan juga diamalkan untuk orang lain. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, saya Nabi, saya ingin, saya mau. Ya toh. Lantas Rasulullah SAW memegang terhadap pundaknya, ya toh, kemudian menasihatkan. Kemudian Rasulullah SAW memegang pundaknya Abu Hurairah dan memesankan 5 hal, 5 kalimat, 5 pesan yang bisa untuk diajarkan atau kemudian diamalkan secara pribadi. Yang pertama adalah pesan dari Rasulullah SAW, ittaqullaha al-maharim. Takutlah pada beberapa keharaman-keharaman Allah. Jauhilah pada hal-hal yang menjadikan kita bisa mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Baik itu perbuatan, baik itu ucapan, baik itu makanan, baik itu adalah garis-garis peraturan dari Allah. Jauhilah, takutlah, khawatirlah untuk melanggarnya, untuk mengerjakannya. Atau ada juga hal-hal yang berbau riba, yang subhat, ya, yang berbau makanannya, hal-hal yang berkaitan dengan makanannya, yang haram, ya, minuman, ya, mutawarilah. Hati-hatilah dengan beberapa keharaman. Maka dengan bisa mengerjakan hal itu, takun a'badallah, ya, engkau akan menjadi takun a'badannas, orang yang lebih baik dalam beribadah di antara para manusia yang lain. Dengan bisa menjaga keharaman, atau engkau akan bisa menjadi orang yang lebih baik dalam urusan ibadah dibandingkan manusia yang lain. Atau a'badan nas, lebih beribadahnya manusia. Para kaum muslimin muslimah memang atau mengetahui peraturan keharaman atau apa yang dilarang, apa yang diperintah itu ya dengan ilmu. Tapi hati kita berupaya untuk menjaga itu adalah sebuah anugerah. Atau karena tidaklah seseorang bisa terjaga untuk tidak maksiat. Tidaklah seseorang bisa melaksanakan taat kepada Allah kecuali memang dengan penjagaannya Allah, dengan anugerahnya Allah bisa diberikan kepadanya. Jadi kalau seseorang kemudian bisa hati-hati, tidak sembrono, ya, itu berarti dia adalah manusia yang ibadahnya baik. Atau berbeda dengan mereka yang tok selorok, atau diterjang semuanya. Terus ngomong pokoknya susah. Nah ini orang-orang yang baik adalah yang menjaga pada keharaman dan juga perintah dan larangan Allah. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah pesan kepada Abu Hurairah untuk ridho, sadermo terhadap apa yang Allah bagikan untukmu, terhadap apa yang Allah telah qadarkan untukmu.
Maka dengan bisa berperilaku seperti itu, engkau akan menjadi manusia yang lebih kayanya manusia. Dengan kita ridho dengan apa yang kita sudah terima, dengan kita ridho dengan apa yang kita dapatkan, kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Atau jadi ya ini adalah pesan yang sangat luar biasa. Atau ridho sak dermo dan bisa menerima atau apa yang Allah berikan untuk kita. Dari ing pandum dalam bahasa Jawa. Kemudian yang ketiga adalah perbaikilah terhadap hubungan bertetangga. Baikilah hubungan bertetangga, maka engkau akan menjadi orang iman yang sempurna. Atau bahkan melalui banyak sabda Rasulullah SAW, atau apabila kita ingin menjadi orang iman yang baik, maka bertetanggalah dengan baik, hormatilah tetanggamu. Kemudian tangga suatu saat akan menjadi tamu dan kita akan menjadi tamu, maka muliakanlah tamumu agar kita menjadi orang iman yang sempurna, yang baik keimanannya. Para kaum muslimin, kemudian yang keempat adalah atau ikhlas. Senanglah terhadap manusia yang lain seperti halnya kita senang terhadap diri kita sendiri. Bahagialah kita dengan rezeki yang diterima oleh orang lain seperti halnya kita bahagia ketika kita mendapatkan rezeki. Pas lagi gajian, pas lagi mendapatkan nikmat dari Allah, pas lagi mendapatkan karunia-Nya Allah, atau apapun itu. Atau pas sedang hati kita senang, ikutlah senang dengan nikmat yang didapatkan oleh orang lain seperti halnya kita sendiri yang merasakannya. Jadi tidak usah iri dengki. Maka engkau akan menjadi orang Islam yang sempurna, orang Islam yang baik, kaum muslimin muslimah yang sejati. Dan yang terakhir, untuk menjadi fondasi, untuk menjadi karakter, janganlah memperbanyak tertawa secara terbahak-bahak. Sering sekali ketawa berlebihan. Kenapa? Karena seseorang yang tertawa berlebihan, yang terbahak-bahak, itu bisa mematikan terhadap hati. Kalau hatinya sudah mati, kalau hatinya sudah keras, kalau hatinya sudah tidak mampu untuk menerima peringatan, maka ya diarahkan apapun sudah tidak mampu, tidak bisa menerima dan akan menolak. Akhirnya timbul meremehkan dan menjadi orang-orang yang sombong. Atau karena ciri kesombongan adalah orang-orang yang meremehkan terhadap apa yang disampaikan dan merendahkan terhadap manusianya. Atau pada akhirnya menjadi orang-orang yang sombong, atau yang menolak hak, atau meremehkan manusia. Dan ini diawali dari matinya hati. Dan faktor matinya hati adalah terlalu banyak tertawa berlebihan. Atau kurangilah untuk tertawa terbahak-bahak, atau cekikian. Karena itu bisa mematikan terhadap hati kita. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, para kaum muslimin muslimah yang kami hormati, doa ialah sebuah permintaan kepada Allah. Doa adalah sebuah tatanan ibadah di dalam menjalani keislaman kita. Melalui banyak dasar bahwa doa sampai-sampai disebut sebagai mukhul ibadah, otaknya ibadah. Melalui hadis Tirmidzi yang disebutkan dari Anas bin Malik menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Jadi bahwa doa ini adalah otaknya ibadah, puncaknya dalam beribadah. Banyak hal yang secara lahiriah ketika kita telah beribadah kemudian dilanjutkan dengan berdoa kembali. Dan banyak hal yang ketika kita telah melaksanakan sesuatu apapun kemudian kita akhiri dengan berdoa. Sehingga doa pun harus dipelajari, harus diketahui bagaimana tuntunan yang baiknya. Dalam hal doa tentunya tidak hanya sesuatu yang juga kemudian semau kita untuk mengerjakannya.
atau semau kita, keperluan kita saja. Banyak hal doa yang diatur. Bahkan ketika tidak dikerjakan, mengandung unsur peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui surah Al-Ghafir ayat 60 tentunya di sana sampaikan tentang pentingnya berdoa kepada Allah, tentang pentingnya beribadah dan berdoa kepada Allah. Melalui Rawi Tirmidzi yang disampaikan oleh Nu'man bin Bashir an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwa kisah dari Rasulullah yang bersabda ad-du'a'u mukhul ibadah. Kemudian setelah itu beliau membacakan bahwa ud'u rabbakum qala rabbukum. Kami ulang, qala rabbukum di dalam wahyunya Allah Al-Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wal innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku Allah, maka aku Allah akan mengabulkan terhadap doa-doa kalian. Allah berpesan di dalam firman-Nya untuk kita berdoa meminta kepada Allah. Dan janjinya Allah akan pasti mengabulkan. Astajib lakum melalui surah Al-Ghafir tersebut. Ancamannya di mana saat Allah mengatakan ud'uni astajib lakum adalah sebuah perintah, kemudian dilanjutkan dengan ancamannya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Untuk orang-orang yang sombong, tidak mau mempraktekkan ibadah dengan berdoa, tidak mau berdoa meminta kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan diancam masuk ke dalam nerakanya Allah bersama orang-orang yang masuk. Jadi ada perintah, ada larangan. Artinya perintahnya juga wajib, larangannya pun juga menjadi kewajiban apabila dilanggar. Para kaum muslimin muslimah, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Menunjukkan bahwa perihal doa ini tidak main-main. Perihal doa ini sesuatu yang secara praktek ibadah memang harus dikerjakan. Ya, contoh dalam hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang kita kerjakan di dalam sholat juga mengandung doa. Setelah sholat kita, kemudian kita berdoa. Lahiriah kita dari awal kita akan menutup mata, ya toh, kita membaca doa. Bangun tidur kita, masuk ke kamar mandi kita, keluar kita, kemudian seumpama kita telah selesai, kita akan menyantap makanan kita dengan membaca doa. Atau kemudian setelah makannya dan mungkin ke kamar mandinya kita, menggunakan outfit kita, baju kita, masuk rumah kita, keluar rumah kita, masuk masjid kita, keluar masjid kita, dan semua hal. Bahkan ketika kita ada dalam posisi apapun, seumpama di sana ada sebuah hal yang bisa disunahkan berdoa, ya berdoa. Kita duduk, kemudian bangun, setelah kita ngobrol atau apapun, kita berdoa kembali. Banyak tuntunan yang baik di sana. Sehingga Rasulullah SAW melalui riwayat Tirmidzi yang disampaikan oleh Abu Hurairah menyebutkan bahwa laisa syai'un akrama indallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia untuk Allah yang maha tinggi dibandingkan doa. Dalam artian doa itu penting sekali, menemani hari-hari kita untuk beribadah kepada Allah dengan mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Namun tidak kalah pentingnya bahwa sesuatu yang kita lakukan di dalam doa, utamanya adalah doa yang khusus, doa yang bersifat kepentingan. Nah, ini menjadi sebuah hal yang dibedakan. Kalau doa dalam keseharian, sholat tentunya harus hafal
secara langsung, secara pasti atau dan dengan dilakukan setiap hari dan bahkan dilakukan dari cabai rawit kita tentunya akan sangat hafal mati atau nah kemudian hal-hal yang lain yang berkeseharian atau seperti tadi yang kita contohkan ketika beraktivitas. Kemudian dalam hal yang khusus doa itu memerlukan hal-hal yang membuat doa itu menjadi lebih mantap, lebih mudah untuk dikabulkan. Salah satunya melalui riwayat Tirmidzi yang disampaikan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan, sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin doanya itu dimudahkan untuk dikabulkan, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah ketika longgarnya. Barang siapa yang ingin dimudahkan untuk dikabulkan ketika dalam kondisi sulit kita, dalam kondisi terdesaknya kita dalam suatu masalah, maka perbanyaklah doa ketika dalam kondisi longgar. Ibarat sebuah pisau dan pedang, kita asah terus, kemudian nanti ketika dalam kondisi terdesak kita, susahnya kita dalam kondisi yang berat kita, nah ini doanya akan semakin mustajab dan baik. Jadi tidak hanya berdoa ketika dalam kondisi terdesak. Para kaum muslimin dan doa yang kita tunjukkan kepada Allah ini tentunya memberikan kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dalam sehari-hari kita di dalam surah Al-Fatihah kita selalu menyadarkan diri. Dengan membaca surah Al-Fatihah kita juga diajarkan untuk mengetahui beberapa hal. Salah satunya adalah di mana ketika kita membaca doa, utamakan dengan berzikir dulu, menyanjung kepada Allah, ngelem Allah dulu, kemudian kita mengakui kelemahan kita kepada Allah, mengakui kehambaan kita kepada Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Sehingga makin memudahkan dan membuat doa kita semakin mustajab dan juga lebih dekat dengan apa yang kita harapkan, doa kepada Allah. Setelah kita memuji Allah, ngelem, menyanjung Allah, mengakui kelemahan kita di hadapan Allah, atau baru kita berdoa kepada Allah melalui surah Al-Fatihah. Banyak hal lagi di mana doa ini mudah dikabulkan ketika apa yang kita gunakan, apa yang kita makan, apa yang kita kondisi di dalam diri kita itu adalah sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang haram. Atau jadi akan lebih membuat doa kita lebih mustajab. Dan ada beberapa hal lagi yang menjadi dasar dan fondasi di mana doa ini akan mudah untuk mendapatkan pengabulan doa ketika dalam situasi yang mempunyai kriteria khusus. Contoh, melalui riwayatan yang disebutkan oleh Ummi Darda dari suaminya, ialah Abu Darda, beliau mengisahkan sabda dari Rasulullah SAW yang ditulis dalam Rawah Abu Dawud, bahwa Nabi mengingatkan, atau ketika seorang laki-laki berdoa kepada saudaranya yang lain, atau ketika seseorang mendoakan orang lain dalam kriteria khususnya adalah kondisi gaib, dalam kondisi berjauhan, dalam kondisi tidak terlihatnya, atau secara khusus ini jauh tempatnya, jauh posisinya, maka dengan doa-doa itu malaikat ini akan membacakan amin walaka misli melalui riwayat Abu Dawud. Jadi malaikat pun akan membacakan pengabulan doa, kemustajaban, dan membacakan doa atau memintakan kepada Allah dengan hal yang semisal dalam keadaan gaibnya. Kemudian melalui Abdullah bin Umar bin Al-As yang menceritakan sabda Rasulullah SAW, di mana melalui Rawah Abu Dawud disebutkan bahwa lebih cepatnya doa dikabulkan oleh Allah di mana doanya seseorang yang dalam keadaan gaib untuk orang yang gaib. Jadi dia juga berjauhan tempatnya, kemudian
jaraknya juga luar biasa, dan dalam artian gaibnya ya tidak harus uh, ngomong bahwa saya telah mendoakan. Hanya kita dan Allah lah yang tahu bahwa kita mendoakan mereka, keluarga kita, famili kita, saudara kita. Keadaan gaib seperti ini, keadaan jauh seperti ini, keadaannya hanya kita yang tahu kepada Allah. Ini kriteria khusus kemustajaban doa. Nah, kita kepada Allah. Kemudian lagi bahwa melalui riwayat Abu Dawud disebutkan kembali bahwa doa yang dikabulkan oleh Allah tentang kriteria khusus ini ada 3 hal, di mana melalui kisah dari Abu Hurairah kembali yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW melalui riwayat Abu Dawud menyebutkan ada 3 doa yang sangat mustajab yang akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah dakwatul walid, doanya orang tua terhadap anaknya, atau orang tua yang tentunya secara lahiriah mungkin tidak selalunya bisa dekat dengan kita atau dengan anak-anaknya. Kadang-kadang banyak yang merantau jauh. Nah, ini doa orang tua sangat mustajab untuk anak-anaknya. Apalagi kalau dilakukan di sepertiga malam, di saat banyak dalil menyebutkan Allah sedang turun ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Para kaum muslimah kemudian adalah doanya orang-orang musyafir. Orang-orang musyafir yang sedang dalam kondisi perjalanan itu juga sangat mustajab. Tuh, banyak hal yang meriwayatkan musyafir ini doanya mustajab asalkan tidak dalam keadaan makan barang haram, pakaiannya tidak haram, dan minumannya juga tidak haram, kendaraan yang dipakai juga tidak haram. Semuanya halal. Doanya sangat mustajab. Dan yang terakhir adalah doanya orang-orang yang dianiaya oleh saudaranya. Doanya orang-orang yang dianiaya oleh saudaranya ini sangat-sangat mustajab. Warga muslimin muslimah yang kami hormati, dan yang terakhir disampaikan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah bahwa di dalam berdoa jangan membuat diri kita sendiri tidak yakin dengan doanya. Jangan mengutarakan suatu doa dengan keraguan. Jangan membaca doa kepada Allah dengan ragu-ragu. Jangan. Di dalam hati, di dalam ucapan, di dalam praktek berdoanya harus mantap dan menegaskan. Sebagaimana Abu Dawud menyebutkan bahwa Nabi mengingatkan terhadap umatnya, atau dari Abu Hurairah beliau mengisahkan bahwa janganlah kalian mengatakan di dalam doa dengan mengutarakan doa jika Allah mengampuni ya silahkan, atau jika Allah menghendaki, kalau Allah tidak menyayangi ya sudah. Kalau Allah mau mengampuni ya sekehendak Allah saja, kalau Allah tidak mengampuni ya sudah. Tidaklah demikian dalam berdoa. Apa petunjuknya? Lihat zimal masalah. Jadi harus menetapkan terhadap doa yang dia mohonkan kepada Allah. Dengan berdoa yang pasti, yang yakin, yang mantap. Ya Allah, ya Rahman, ya Dzal Jalali wal Ikram, paringkanlah kepada kami, berikanlah untuk kami, ampunilah untuk kami, ampunilah saya. Jadi tidak boleh ada keraguan. Atau mungkin membacakan doa yang sederhana sekali. Ya Allah, Engkau tahu yang Kau mau. Tidak demikian. Mintalah kepada Allah. Kalau melalui tuntunannya sangat banyak sekali. Apalagi dalam kondisi menyandarkan hati kepada Allah itu ya harus dengan keyakinan, harus dengan kepastian. Urusan nanti dalam pengabulan doa kita diberikan petunjuk dengan 3 hal. 1, langsung diijabah. Yang kedua, diganti dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga, seandainya di dunia Allah tidak memberikan apa yang kita minta, maka di akhirat Allah akan pasti mengabulkan doa-doa kita. Dan yang perlu harus diamati adalah terkadang Allah memberikan doa yang kita minta itu dengan hal yang jauh lebih baik.
hal yang jauh lebih barokah untuk kita, lebih manfaat untuk kita. Kita minta rezeki hari ini, ya toh ternyata Allah memberikan selamat dari sebuah musibah. Ya toh, meskipun di hari ini dengan diselamatkannya itu akhirnya yang diminta itu diganti dengan dan tidak mendapatkan apa yang kita minta, tapi keselamatan kita dijamin oleh Allah. Contoh, ada sebuah kisah di mana seorang berjalan untuk bekerja, untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang pasti di sana akan mendapatkan uang di hari itu atau sampai dengan sore. Namun pada saat perjalanan, ketika dia melewati sebuah jembatan, ternyata jarak 1 menit sebelum dia melalui jembatan itu jembatannya roboh, ya toh. Dan dia terhenti dengan kondisi bannya yang bocor, ya toh. Sehingga beberapa menit sebelum kejadian jembatannya roboh itu bannya bocor, dia mampir ke tukang tambal ban. Dia menyaksikan kalau jembatan itu, ya toh, sebelum sesaat dia datang di sana, 1 atau 2 menit sebelumnya, itu dia hampir melewati jembatan itu. Padahal dia juga ada pekerjaan yang harus mendapatkan rezeki di hari itu. Namun ketika jembatannya roboh, dia tidak bisa melewati ke tempat akses berikutnya karena hanya satu-satunya, contohlah demikian. Kemudian saat itu dia merasa bahwa wah, saya akhirnya tidak bisa bekerja karena tidak bisa melewati jalan yang lain dan harus pulang. Atau secara maknawi bahwa secara hikmah bahwa bocornya kendaraan dia itu adalah sebuah penyelamatan dari musibah yang lebih besar. Dengan dia diberikan kendaraannya bocor, dia diselamatkan dari musibah yang besar, dan rezeki yang hari itu dia akan dapatkan, yakinlah tidak akan jauh lebih besar daripada keselamatan yang ada di hari itu. Ini hikmahnya. Maka banyak hal, contoh-contoh lain ketika kita berdoa kepada Allah, sudah tawakal kepada Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, ternyata dalam hal rezeki ya akan hikmahnya banyak sekali. Dan berbeda-beda tentunya dalam setiap diri. Jadi kita bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan yakin kepada Allah dengan 3 hal yang kadang-kala langsung dikabulkan secara doa, kadang-kala diganti dengan yang lebih baik, dan kadang-kala oleh Allah akan diberikan di akhirat nanti. Para kaum muslimah yang kami hormati, tentunya dalam ibadah ini ada hal-hal yang jauh lebih besar secara nilai pahala, kemudian secara nilai hasil yang akan kita dapatkan. Melalui riwayat Nasa'i, di sana menyebutkan keutamaan orang-orang yang berada sedang dalam keadaan fisabilillah, atau dalam bahasa kita lebih mudah untuk difahami adalah sedang menjalankan, sedang menggiatkan, sedang berkegiatan di dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Semua hal-hal yang berkaitan dengan agama yang baik, yang menghasilkan pahala, itu ada nilai pahala yang tidak biasa. Melalui riwayat Nasa'i ada 2 hal yang dibahas di sana tentang keutamaannya orang-orang yang berkegiatan dalam sabilillah, di mana kadang-kadang kondisi fisik kita juga tidak selalunya fit dan sehat. Di luar daripada kita berkegiatan sabilillah, kita tetap mengerjakan atau kiprah kita sebagai pekerja. Kita tetap bekerja sebagai seorang yang memiliki profesi. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan sebuah motivasi diri melalui riwayat Nasa'i dari kisahnya Abu Hurairah yang mendengar langsung cerita dan nasihat dari Rasulullah SAW yang memberikan motivasi bahwa hurimat ainun 'alan nari sahirat fisabilillah. Di sana disebutkan bahwa Allah mengharamkan mata
yang terjaga. Allah mengharamkan sebagai majas mursal min dzikril juz iradatil kul, menyebutkan sebahagian saja namun mengikut sertakan secara keseluruhan. Allah mengharamkan matanya seseorang yang terjaga melek dalam urusan melaksanakan urusan agama, urusan ibadah, urusan sabilillah. Allah mengharamkan secara fisik matanya seseorang. Allah jaminkan pahalanya bagi orang-orang yang terjaga dalam urusan fisabilillah. Allah jamin untuk orang tersebut mendapatkan pahala yang besar. Jadi dengan itu bahwa kiprahnya kita, menjaganya kita terhadap penglihatan kita untuk tidak ngantuk, untuk tetap fokus, stay dalam urusan ibadah, itu bernilaikan pahala besar. Itu tidaklah sia-sia. Itu tidak sama dengan kiprah kita ketika bekerja, kiprah kita ketika melaksanakan kegiatan yang lain. Kalau dalam urusan yang fokus fisabilillah, dari mulai kita hadir sampai kita berakhir, semuanya ada jaminan pahalanya Allah. Bahkan dirinya, matanya dan semua anggota badannya dijaminkan pahala. Bahkan satu sabda lagi dari Abi Hizam An-Sahal bin Sa'ad yang mengkisahkan tentang sabda Rasulullah SAW, di mana beliau menunjukkan keutamaan tentang waktunya. Tidak hanya pribadinya yang diberikan jaminan pahala, waktunya. Rasulullah SAW mengingatkan, al-ghadwatu war-rauhatu fi sabilillah azza wa jal afdalu minad dunya wa fiha, rawahu Nasa'i. Jadi bahwa waktu dikala pagi sebagian atau waktu dikala sore, satu sorean, atau mungkin kegiatannya ada di waktu malam, di mana semuanya waktu yang kita kita lakukan, yang kita sempatkan, yang kita luangkan dalam urusan fi sabilillah, di dalam mempelajari, di dalam berkegiatan urusan agama, itu nilainya lebih baik daripada nilai hasil dunia dan seisinya. Jadi kalau dalam urusan ibadah itu tidak sebanding kalau kita sejajarkan dengan nilai dunia, lebih baik lagi, lebih utama lagi. Atau karena memang urusan agama, urusan sabilillah ini di mata Allah itu adalah urusan yang besar, urusan yang tidak sebanding dengan urusan dunia. Kalau dunia ya ada nilai rupiahnya, ada nilai pangkatnya, ada nilai kedudukannya, kemudian ada nilai loyalitinya. Tapi kalau ibadah itu derajat surga kita, kemudian waktu kita atau yang kita curahkan untuk mempertinggi bagian pahala kita di akhirat. Jadi dirinya oleh Allah diberikan jaminan pahala, waktu yang diluangkan pun meskipun hanya sesaat, meskipun hanya sebentar, itu nilainya dibandingkan dengan nilai hasil dunia tidaklah sebanding, lebih baik dalam urusan agama. 1-2 jam dalam urusan dunia dengan 1-2 jam dalam urusan agama, Allah menjaminkan pahalanya lebih besar dalam urusan agama. Para kaum muslimah, sehingga motivasi inilah yang membuat kita bangga atau yang membuat kita semangat walaupun hanya sebentar, meluangkan waktu kita untuk mengkaji, untuk mengaji, untuk mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan penyampaian agama. Itu sangat-sangat cukup. Itu lebih dari cukup dibandingkan kita bekerja dengan melihat hasil kerjanya, kemudian melihat pekerjaan dalam sabilillah, melihat hasil kerjanya dalam bandingin fisabilillah. Karena
sebahagian saja atau satu sorean saja dalam urusan agama itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sedangkan dalam urusan dunia 1-2 jam ya nilainya seperti itu. Dan tidak akan 1, 2, 3, 8 jam kita membandingi hasil dunia. Sedangkan akhirat itu sangatlah mampu berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW. Para kaum muslimin muslimah yang kami hormati, tentunya beribadah kepada Allah harus memiliki motivasi dan juga meyakini dengan janji-janjinya yang begitu luar biasa di dalam kitabillah disampaikan. Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya dalil, tentunya kita harus berbangga karena orang-orang iman diberikan janji yang pasti, janji yang meyakinkan terhadap diri kita, janji yang membuat hope kita sangatlah besar, janji yang harapannya adalah bisa dijumpai di hadapan Allah. Motivasi itu tertulis dan termaktub di dalam kitabillah. Tentunya ada beberapa hal, ada beberapa pembahasan yang akan kami bawakan dan semoga bisa memberikan informasi dan juga wawasan yang bermanfaat. Kita mulai kembali. Bismillahirrahmanirrahim melalui surah As-Saff ayat 11 sampai dengan ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, sungguhnya Allah menyeru terhadap orang-orang iman, yaitu bahwa Allah menawarkan untuk kita, utamanya kaum muslimin muslimah, ditawarkan untuk mendapatkan dagangan, untuk mendapatkan sebuah keuntungan dari sebuah perniagaan, di mana perniagaan dengan Allah ini bisa menyelamatkan kita dari ancaman siksanya Allah. Nah, tentunya orang-orang iman, tentunya kaum muslimin muslimah harus menerima dengan lapang dada dan bersemangat untuk menyambut perniagaannya Allah ini, tawarannya Allah ini. Umpama kita diajak berbisnis, atau bisnisnya ya bisnis yang tentunya hasilnya pasti. Kemudian dilanjutkan bahwa ialah dengan beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian bersemangat, berkegiatan, membela agamanya Allah dalam sabilillah dengan diri kita, dengan harta kita, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas, tulus karena Allah dalam memperjuangkan hidayah kita, agama kita, dan juga memuliakan, meluhurkan agamanya Allah yang sudah luhur ini. Kemudian lagi, semua hal itu lebih baik untuk kita, untuk orang-orang iman, untuk kaum muslimin muslimah, atau jika kalian mengetahui hasilnya. Hasilnya ialah ya tentunya jaminan Allah yang sangat luar biasa di akhirat nanti. Bagaimana kita bisa memperjuangkan diri kita, agama kita, kefahaman kita, dan juga berharap janjinya Allah, ialah surganya Allah dengan menetapi dinul Islam. Kemudian janji Allah yang berikutnya bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, memasukkan kita ke dalam surganya Allah, di mana hiasan-hiasan Allah di dalam surga ialah sungai-sungai yang mengalir, tempat-tempat yang indah, kemudian di sana akan kekal. Semua itu merupakan keuntungan yang besar, dan juga hal itu akan menjadi fawzan azim, menjadi hal-hal yang menguntungkan bagi kita karena bertransaksi, berniaga, berjual beli dengan Allah, jaminannya pasti, tidak ada kerugian. Berbisnis dengan Allah jaminannya adalah sebuah kepastian.
atau tidak akan diselisih oleh Allah. Kemudian lagi bahwa hal-hal yang lain di mana kita bisa bertransaksi dengan Allah, di dunianya kita akan diberikan keuntungan yang lain, ukhra tuhibunaha, pertolongan dari Allah, kesejahteraan dari Allah, kemudian kemenangan yang dekat. Kalau zaman dahulu ya dengan kemenangan orang-orang kaum muslimah mencapai Fathul Makkah. Dan saat ini kita berupaya untuk tetap menjaga atau melestarikan atau keutuhan kelestarian agama Islam, dinul Islam. Jadi tetap berupaya untuk menjaga martabatnya, nama baiknya, dan juga tentunya menjagai kefahaman kita dalam menatapi agama Islam. Jangan sampai terpengaruh, jangan sampai goyah. Para kaum muslimin, hal itu selaras dengan keinginan kita di dalam doa-doa kita, di mana kita berdoa kepada Allah dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di mana Allah menawarkan perniagaan dan di mana kita mengakui bahwa kita hamba-Nya Allah yang menginginkan jalan yang lurus, jalan yang di luar dari kesesatan, maka jaminan Allah berikutnya adalah ayo berniaga dengan Allah, ayo memperjuangkan agamanya Allah dengan meluhurkan agama Islam, dengan beribadah kepada Allah menggunakan harta dan juga diri kita untuk fisabilillah. Motivasinya bahwa tidak hanya dengan mau saja, tapi bergerak. Atau bagaimana kita bisa menggerakkan hati kita, menggerakkan harta kita dan juga diri kita untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, dengan sungguh-sungguh tentunya. Kemudian melalui firman Allah yang lain di dalam surah At-Taubah ayat 38 dan 39, di sana Allah mengingatkan bahwa dalam ibadah itu harus berkorban, ada pengorbanan, ada suatu hal yang harus kita tinggalkan. Di sana disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa wahai orang-orang yang beriman, mengapa bagi kalian di dalam beribadah, di dalam memperjuangkan agamanya Allah itu terkadang merasa berat, terkadang merasa aras-arasan, terkadang merasa keberatan, istaqaltum ilal ard. Kemudian Allah bertanyakan, araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Apakah kalian itu lebih menginginkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan yang kekal nanti di akhirat? Apakah begitu? Lalu Allah mengingatkan bahwa ketahuilah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Kesenangan dunia itu hanya sedikit sekali dibandingkan kesenangan yang ada di akhirat, kehidupan yang ada di akhirat. Atau kehidupan di dunia ini hanya sementara saja. Dan Allah menegaskan kembali, jika kalian tidak mau untuk mempersungguh, bermotivasi, kemudian bersemangat dalam beribadah kepada Allah, memperjuangkan agamanya Allah, meluhurkan dinul Islam, maka Allah akan menyiksa kalian dengan siksaan yang berat. Kalau orang-orang iman tidak mau berjuang, tidak mau meluhurkan agamanya Allah, ya nantinya agama Islam akan hancur, akan rendah. Tidak ada yang membela, tidak ada yang berjuang. Akhirnya ya rendah sendiri, asor. Kemudian Allah berjanji. Namun ingatlah, memperingatkan, ingatlah. Seandainya pun orang-orang yang sudah diingatkan seperti itu, sudah ditegaskan demikian, tetap tidak mau membela, maka ya di dunianya, semasa hidup dunia, orang-orang yang tidak mau berjuang itu akan ditinggalkan, atau akan diganti oleh Allah dengan orang-orang yang jauh lebih mau berjuang, mau membela, mau meluhurkan agamanya Allah. Atau mereka jauh lebih sayang, mereka jauh lebih berjuang, mereka lebih memiliki rasa cinta kepada Allah yang tinggi. Dan sesungguhnya Allah
dengan ditinggalkan oleh mereka itu tidak sama sekali merasa diasorkan, tidak. Tidak sama sekali membahayakan bagi Allah, tidak. Enggak ada orang-orang yang tidak mau berjuang, ya Allah mengganti, itu saja. Sehingga kemudian dipungkasi dengan Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa dengan apa yang Allah inginkan. Jadi kelemahan hatinya orang-orang yang tidak mau berjuang itu ya akan ditinggalkan oleh Allah. Dan Allah memunculkan orang-orang baru yang lebih ingin berjuang, lebih cinta, lebih sayang kepada dinul Islam. Bahwa motivasinya ya berarti ya, apabila kita dalam keadaan kondisi turun, dalam kondisi yang banyak cobaan sehingga keimanan kita sedang kondisi yang di fase yang menengah atau turun, coba kembali dibangkitkan kembali. Coba diingatkan kembali. Arditu bil hayati dunya minal akhirah. Apakah justru kita yang lebih menginginkan harta dunia dibandingkan kehidupan yang jauh lebih kekal di akhirat nanti? Apakah begitu? Jadi motivasinya dalam surah At-Taubah, monggo yang sedang turun disemangati kembali. Para muslimin muslimah, kemudian Allah juga mengingatkan melalui surah At-Taubah atau di mana dalam kondisi kita yang tidak selalunya baik-baik saja, atau dalam surah At-Taubah ayat 41, Allah mengingatkan infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Tetaplah kalian bersemangatlah, keroyo-royolah, atau infiru khifafan. Berangkatlah dalam kondisi berat. Ataupun kalian dalam kondisi yang ringan, khifafan. Wastiqolah. Kalaupun kita dalam keadaan yang tidak ada cobaan, justru alhamdulillah lancar semuanya, kondisi keuangan kita, ekonomi kita, kesehatan kita, atau jauh dari cobaan. Itu harus lebih bersemangat. Bi amwalikum wa anfusikum sabilillah, dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dalam urusan agamanya Allah ya berangkatlah. Atau berat, mau ringan, semangatlah. Karena hal itu yakinilah lebih baik jika kalian mengetahui pahalanya. Para kaum muslimin muslimah, dan terakhir di dalam surah At-Taubah ayat 20 sampai dengan 21 menegaskan kembali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu hajaru fi sabilillah wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'lamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Bahwa orang-orang yang mau hijrah, mau mempersungguh di dalam agamanya Allah, itu derajatnya akan sangat tinggi di sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ada sisi orang-orang yang tidak mau berjuang, ada sisi orang-orang yang mau berjuang. Atau ada orang-orang yang dalam berjuang harus diseret, harus diajak. Atau maka perbandingan mereka orang yang mau dan tidak mau lebih baik adalah orang-orang yang mau memperjuangkan. Orang-orang yang tidak mau ya mereka tidak jauh lebih tinggi derajatnya. Kemudian bahwa janjinya Allah, yubashshiruhum rabbuhum rahmatin fi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Bahwa kemudian Allah memberikan bebungah untuk mereka dengan rahmat, dengan keridhaan Allah, dengan surganya Allah, dan bagi mereka tempat yang kekal, tempat yang tentunya menjadi ketetapan bagi mereka. Orang-orang yang fastabiqul khairat tentunya akan mendapatkan derajat yang tinggi, akan mendapatkan pahala yang tinggi. Kalau tadi di awal telah kita bahas bahwa al-qudwatu wa rahatu fi sabilillah khairum minad dunya wa fiha. Al-qudwatu wa rahatun fi sabilillah khairum minad dunya wa fiha. Jadi waktu yang hanya sebagian, waktu yang hanya sesorean dalam urusan fisabilillah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang-orang yang mau bersungguh-sungguh, orang-orang yang berkegiatan dalam fisabilillah,
Atau dengan orang yang tidak mengerjakan, ya tentunya derajatnya akan jauh lebih tinggi, pahalanya akan jauh lebih banyak. Hidup kita yang di kisaran 60 sampai 70 tahun atau dengan banyak berkegiatan, dengan orang-orang yang tidak berkegiatan, ya derajatnya akan berbeda. Atau sama-sama atau berkiprah di dunia, namun mempersungguh, namun banyak meluangkan waktunya untuk sabilillah, untuk beribadah, tentunya akan berbeda dengan yang tidak mengerjakan. Maka motivasinya untuk kita, motivasinya untuk orang-orang yang beriman, yang mau meluhurkan agamanya Allah, yang mau memperjuangkan agamanya, itu sangatlah luar biasa. Dijamin pahalanya Allah dan mendapatkan keuntungan dari Allah, dijanjikan bisnis yang pahalanya adalah kepastian atau janji dari Allah, surganya Allah, dan juga pasti untung, tidak akan rugi. Sedangkan kalau dalam urusan dunia berbisnis, kadang-kala ada untung, kadang-kala ada ruginya. Dengan Allah tidak akan ada kerugian. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, memperjuangkan keyakinan dan memperjuangkan keluhuran agamanya Allah yang sebenarnya sudah luhur, itu adalah suatu perjuangan, suatu pembelaan, di mana kita sebagai kaum muslimin muslimah memiliki dan harus membangkitkan kesadaran itu. Karena orang-orang yang tidak memiliki kemauan untuk berjuang, untuk meluhurkan agamanya Allah, ini termasuk dari cabang kemunafikan. Maka bagaimana kita bisa mempunyai rasa untuk mau berjuang dan juga mau untuk meluhurkan agamanya Allah? Melalui sabda Rasulullah SAW dalam Riwayat Nasa'i, kisah dari Abu Hurairah yang menyebutkan 3 kalangan yang hak dan juga pasti untuk mendapatkan pertolongannya Allah. Salah satu, kulluhum haqqun 'ala Allah azza wa jalla ta'awunuh, di mana Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang meluhurkan agamanya Allah, yang mempertahankan keluhuran Islam. Ialah yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, orang-orang yang berjuang untuk meluhurkan agamanya Allah, orang-orang yang mempersungguh, yang berkegiatan dalam memperjuangkan agamanya Allah. Jadi tidak lemah, tidak turun semangatnya, kemudian tidak terpengaruh dengan banyaknya keadaan yang berlaku di kanan dan kiri kita, di depan kita. Tetap berpegang teguh dan juga mau mempertahankan keluhuran Islam, tidak kemudian goyah, dan mau berjuang untuk mempertahankan agama, untuk meluhurkan, untuk membanggakan agama Islam, dan juga mempertahankan keyakinannya, mempertahankan keluhuran di dalam Islam itu sendiri, dari kitabilahnya, sunnah-sunnahnya. Jadi kemudian tidak terpengaruh dan juga tidak merendahkan agamanya sendiri. Atau diajak untuk berjuang, ya mau. Diajak untuk mempertahankan agama, ya mau. Diajak untuk berangkat dalam kondisi yang berat, yang ringan, ya mau. Karena memang al-mujahidu fisabilillah ini pada akhirnya puncaknya adalah mati syahid. Seseorang yang dalam kondisi mati syahid itu merupakan suatu harapan yang harus ada di dalam diri kita. Salah satu keberuntungan orang-orang yang mati syahid adalah bahwa orang-orang yang mati syahid atau ruhnya oleh Allah diangkat, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dimasukkan ke dalam burung-burung hijau yang berterbangan di dalam surga. Dan bagi orang-orang iman tidak berhak untuk menganggap mereka wafat, tidak berhak untuk menganggap mereka mati. Mereka masih hidup atau dalam jasadnya burung yang hijau yang berterbangan di dalam Raudhul Jannah. Sehingga mati syahid ini adalah sesuatu yang
walaupun mungkin mengerikan pada proses kematiannya, tapi bagi mereka orang-orang yang mati syahid itu hanya seperti halnya digigit semut. Jadi sangat sangat ya, mudah dan indah bagi mereka. Dan mati syahid banyak jalannya. Memperjuangkan agamanya Allah itu banyak jalannya. Dari mulai kita meluhurkan kedua orang tua kita atau menghormatinya, takzimnya, membahagiakannya, menjaganya sampai wafatnya. Kemudian kita pertahankan agama, atau kemudian kita ibadah sampai husnul khotimah. Kemudian kita mempertahankan kehormatan Islam yang ada dalam hati kita, agama kita. Kemudian mau berperang ketika di zaman dahulu ada kondisi genting, ya kita siap untuk berjuang dalam kondisi yang baik-baik saja, normal, tidak ada gangguan, ya ibadah, menjaga hawa nafsunya, mempertahankan emosinya. Ya, nah itu termasuk perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan. Dan juga selalu meluhurkan agama Islam. Ketika agama Islam itu direndahkan, kita pertahankan. Ragam muslim dan banyak hal lagi dalam mujahidu fisabilillah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang wanakihul ladzi yuridul afaf. Orang-orang yang dimana dia menghendaki nikah untuk menjaga hawa nafsunya, untuk menjaga agamanya, untuk memperkuat bagaimana cara dia ibadah lebih baik, lebih terjaga. Itu adalah salah satu hal di mana keadaan ini akan mendapatkan pertolongannya Allah, pasti. Orang-orang yang menikah untuk terjaga ini akan ditolong oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang wal mukatib walladzi yuridul ada. Orang-orang budak mukatab yang menyicil harga budaknya itu untuk merdeka. Namun untuk saat ini ya si mukatab ini sudah tidak ada. Entah di mana budak-budak ini sudah tidak berlaku, apalagi utamanya di Indonesia tidak ada istilah perbudakan. Kalau ada itu sudah menyalahi aturan. Para kaum muslimah yang kami hormati, tentunya orang-orang yang mendapatkan pertolongan ini adalah orang-orang yang menetapi dinul Islam, mau mempersungguh, mau memuliakan agamanya, mau memuliakan kefahamannya, dan mau menjaga, meluhurkan agama Islam dengan sungguh-sungguh, ya toh, dengan harta dan juga dirinya. Bahwa dalam perbandingan amaliyah melalui riwayat Abu Dawud, di sana disebutkan bahwa orang-orang yang membela pun itu ada kategori derajatnya, atau ada kategori hari tertentu yang memang luar biasa. Contoh, dalam bulan Idul Adha, dalam bulan Dzul Hijjah, ada amaliyah yang tidak bisa membandingi orang-orang yang menyembelih kurban. Ya, namun Rasulullah SAW melalui riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa bandingan yang sesuai dengan orang-orang yang menyembelih kurban itu ada. Ialah orang-orang yang berperang dalam urusan agamanya Allah, dia berjuang, kemudian membawa semua hartanya dan pulang tinggal lama. Itu sebanding dengan menyembelih kurban. Berarti ibadah mempersungguh, ibadah kurban itu juga salah satu hal yang membutuhkan perjuangan, yaitu dengan harta kita untuk saat ini, ya toh, dengan kepemilikan kita. Ya toh, kalau orang-orang yang punya peliharaan, insya Allah mudah. Bagi orang-orang yang tidak, ya perpatungan dan lain sebagainya, mengeluarkan hartanya dan kemauan dirinya untuk ya toh, meluhurkan dinul Islam. Ya toh, sampai-sampai orang-orang yang berkorban itu bandingannya harus seperti itu, berjihad sampai dengan wafat, kemudian membawa seluruh hartanya. Itu sangat luar biasa sekali. Yang kita ambil kesimpulan bahwa melalui riwayat Abu Dawud itu adalah kita harus senang hati, harus rela dalam urusan meluhurkan agamanya Allah ini, tidak boleh setengah-setengah. Atau ya, kalau yang diperlukan harta ya harta, yang diperlukan diri ya diri kita maju. Atau kalau saat ini mungkin dengan intelektual kita, dengan kepemilikan kita, dengan harta kita untuk membangun masjid, untuk
kelancaran agama, ya sungguh datangkanlah. Karena hal itu adalah hal-hal yang mampu untuk meluhurkan dinul Islam, agamanya Allah. Atau apalagi yang bisa kita tunjukkan kalau tidak hal-hal yang demikian itu yang Allah telah tuliskan untuk kita bersemangat. Kita berjuang dalam fisabilillah, dalam meluhurkan dinul Islam. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena pada akhirnya nanti banyak jaminan-jaminan, banyak periwayatan yang di mana orang-orang itu dengan lemahnya, dengan kekhawatirannya tidak mau mempersungguh, tidak mau memperjuangkan dinul Islam ini, agama Islam ini akan rusak dari dalam, bukan dari luar. Bahkan zaman fitnah, kemudian zaman cobaan, zaman kemunafikan, itu terjadi karena banyak orang-orang yang tidak mau berjuang, tidak mau mengeluarkan hartanya, dirinya sudah tidak mau diajak untuk membela, ya, atau untuk berjuang, untuk bersungguh-sungguh, untuk berkegiatan dalam sabilillah, ya pada akhirnya ya akan luntur lah, atau akan semakin lemah dari dalam. Maka diingatkan untuk bersungguh-sungguh, untuk berjuang, atau para kaum muslimin, itulah hal-hal yang jadi motivasi besar, atau baik kita, harta kita, diri kita, keluarga kita diingatkan untuk mau bermotivasi tinggi dalam meluhurkan kalimat Allah yang sebenarnya sudah luhur. Kita ikut serta di dalamnya. Kita ikut serta dalam mencari pahala. Kalau orang-orang zaman dahulu bisa mati syahid, maka kita juga berupaya bisa mendapatkan. Kalau orang dahulu bisa mendapatkan derajat jaminan surga yang tinggi, kita juga berupaya dengan tetap memperjuangkan dan meluhurkan dinul Islam yang sejatinya sudah sangat luhur. Kaum muslimin yang berbahagia, pada Yaumul Jum'ah hari ini kami akan tutup bahasan kita dengan dua hal yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat penting. Yang pertama adalah bahwa melalui riwayat Muslim yang disampaikan oleh Abi Hurairah tentang hal-hal yang membuat Allah ridho dan hal-hal yang membuat Allah murka. Ada tiga hal yang membuat Allah ridho dan ada tiga hal yang membuat Allah murka. Sampaikan oleh Abu Hurairah mengisahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah ridho terhadap kalian tiga hal dan Allah benci terhadap kalian dengan tiga hal ini. Yang pertama Allah ridho. Allah ridho terhadap kalian apabila Allah itu disembah oleh hambanya, Allah diesakan oleh hambanya, di mana Allah tidak disekutukan dengan hal apapun. Itulah yang Allah ridhai, itulah yang Allah senangi untuk dikerjakan hambanya. Atau bahkan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah itu sama halnya seperti halnya orang yang kalau digambarkan kita memiliki pembantu di dalam rumah kita, mempunyai budak. Kalau di zaman dahulu, ya budak ini kita beli untuk bekerja di rumah kita dengan uang hasil yang kita punyai. Kemudian ternyata atau si budak ini yang sebenarnya sudah kita kuasai, kita kasih tahu jobnya apa, pekerjaannya apa. Atau namun ketika dia telah bekerja beberapa bulan, beberapa tahun, hasil dari pekerjaannya justru diberikan kepada orang lain, kepada majikan yang lain. Inilah kategori atau bahwa syirik kepada Allah, atau syirik kepada Allah dengan menyembah kepada selain Allah itu merupakan sesuatu yang membencikan bagi Allah. Tapi seseorang yang benar-benar ibadah kepada Allah dengan tidak musyrik, Allah akan sangat mencintainya dan Allah tidak murka. Kemudian yang kedua adalah bahwa Allah senang apabila
kalian tidak maksiat kepada Allah dan menetapi agamanya Allah dengan berjamaah, dengan rukun dan tidak berpecah-pecah. Menetapi agamanya Allah dengan panduan yang sama, dengan betul-betul atau memiliki tabiat atau memiliki pegangan kuat atau melalui kitabillah atau kemudian ada sunnah-sunnah yang kuat, kemudian kita juga diatur oleh para ulil amri kita. Itu hal-hal yang menyenangkan untuk Allah. Jadi jangan berpecah-pecah, jangan berfirqah-firqah. Kalau ada suatu ulil amri yang sudah mengatur kita, ya sudah kita taati dengan sakwal kemampuan, karena itu adalah waliullah atau yang mengatur pada perkara kita. Atau kalau di golongan yang lain punya ulil amri, ya harus mengikuti terhadap ulil amrinya. Mungkin di negara lain punya ulil amri, ya diikuti ulil amrinya. Itulah hal-hal yang Allah ridhoi. Kemudian panduannya juga tetap sama, kita bilang wa sunnati Nabi, tapi tetap ada ulil amrinya yang Allah gariskan di dalam kitabillah. Ya ikuti. Tidak berpecah-pecah, tidak saling menyalahkan, saling mengadu domba dan lain sebagainya. Karena itu akan menjadi kehancuran. Para kaum muslimin, hal inilah yang Allah ridhoi, bahwa setiap kita bisa untuk taat atau menetapi agamanya Allah, talinya Allah dengan berpanduan pada ulil amri kita dan tidak berpecah-pecah, saling rukun, guyub dan juga mensupport satu sama lain. Para kaum muslimin, dan yang ketiga yang tidak ditulis dalam Riwayat Muslim adalah bahwa kita sebagai orang-orang yang menjadi ulil amri, atau tentunya dalam kalangan yang jumlahnya banyak, harus ada ulil amrinya. Ulil amrinya ini harus berbuat baik terhadap ru'yahnya kepada orang-orang yang dipandunya atau diajarinya, dan juga sebagai kaum muslimin muslimah yang baik ikut serta dalam berbuat baik kepada para pengaturnya. Atau kita tidak menyelisihi, tidak menentang, tidak memberatkan dan lain sebagainya. Yang jelas panduannya adalah tetap bersandar pada kitabillah wa sunnati Nabi. Kemudian yang terakhir adalah di mana Allah murka terhadap kita, terhadap tiga hal. Yang pertama ialah bagaimana kalau kita kilawaqala, kita mendapatkan suatu informasi kemudian kita langsung mengutarakan, bahkan menambahi lagi supaya lebih heboh, lebih meriah, atau tanpa tabayun. Ini hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah bahwa kasratus soal, berbanyak pertanyaan yang tujuannya untuk menghindari ketaatan. Atau ada sebuah peraturan, sebuah informasi, sebuah wawasan yang berkaitan dengan ilmu agama, kemudian kita pertanyakan terus, sehingga memberatkan dirinya sendiri. Seperti halnya kaum Bani Israel yang diperintahkan untuk menyembelih sapi oleh Nabi Musa. Saat terdapat suatu peristiwa di mana dia meminta kejelasan untuk mendapatkan mukjizat. Mukjizatnya adalah menyembelih sapi. Sapinya dipertanyakan warna apa, jenisnya bagaimana, umurnya berapa. Padahal perintahnya hanya menyembelih sapi saja. Kemudian dipotong ekornya, dipukulkan kepada jenazahnya. Tapi karena banyaknya pertanyaan mereka, akhirnya memberatkan untuk mereka sendiri. Sampai akhirnya mereka harus menyediakan emas sebanyak, atau kulit sapi yang telah dikuliti itu diisi dengan emas yang begitu banyak. Akhirnya memberatkan mereka. Nah, perilaku yang seperti ini, maka kasratus soali, ini membencikan bagi Allah. Nah, kemudian yang terakhir adalah idul mal, atau menyia-nyiakan harta, israf. Kalau kita sudah punya, dalam artian kalau kita sudah punya, dalam artian harta kita sudah ada, mobil satu cukup, ya tidak usah israf walaupun harta kita banyak. Kalau kita telah punya kepemilikan harta yang sekiranya memang tidak ada manfaatnya, tidak usah dibeli, kecuali untuk investasi dan lain sebagainya untuk masa depan. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan keisrafan ini ya tidak usah dilakukan, karena israf adalah hal-hal yang membuat Allah murka. Itulah hal-hal yang dibahas dalam Riwayat Muslim.
Contoh yang pertama adalah hal-hal yang menyucikan, di mana kita menyembah kepada Allah dengan menyekutukan kepada Allah, itu adalah hal yang menyucikan. Kemudian yang mohon maaf kami ulang, adalah hal-hal yang membuat Allah ridho. Yang membuat Allah ridho adalah bahwa kita atau beribadah kepada Allah tidak menyekutukan, itu sangat membuat Allah ridho, itu sangat membuat Allah senang. Kemudian yang kedua adalah kita berpegang teguh dengan agamanya Allah, kita bila sunnati Nabi, dan kita punya ulil amri, atau itu adalah sesuatu hal yang membuat Allah ridho, atau kemudian yang ketiga adalah bahwa kita menjadi seorang ru'yah, menjadi seorang kaum muslimah yang memiliki ulil amri, punya pengatur, kita harus berbuat baik kepada mereka, dan mereka juga harus berbuat baik untuk kita. Itu adalah hal-hal yang membuat Allah ridho. Karena seorang ulil amri itu ya kewajibannya untuk adil. Sedangkan kita sebagai ru'yah ya tentunya kaum muslimah untuk taat. Atau dengan panduan yang jelas, dengan dasar kita bilang sunnati Nabi dan tidak ro'i di sana. Para kaum muslimah yang kami hormati, dan yang terakhir adalah hal-hal yang buat Allah murka, di mana Allah murka ketika kita kilawaqala, kita mendapatkan informasi langsung kita sebarkan kembali tanpa tabayun, bahkan menambahi dengan hal-hal yang membuat kegaduhan. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak pertanyaan dengan niat untuk memberatkan dan tidak taat. Kemudian yang terakhir adalah menyia-nyiakan harta. Para kaum muslimah, hal ini memang langsung berkaitan dengan Allah, langsung berkaitan dengan apa yang Allah senangi, atau apa yang Allah ridhoi untuk kita. Bahkan kalau kita tidak menghindarinya, Allah justru akan murka. Dan tentunya kita adalah kaum atau umat Nabi Muhammad SAW, di mana umat Nabi Muhammad SAW ini adalah umat yang sangat beruntung, orang-orang yang mendapatkan keselamatan dari Allah melalui riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa An Abi Malik yakni Al-Asy'ari, beliau menyebutkan kisah dari Rasulullah SAW yang menceritakan bahwa Nabi itu mengingatkan sungguhnya umat Nabi Muhammad ini orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bejo, orang-orang yang diselamatkan. Kenapa? Karena 3 hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan menjadi hal yang menguntungkan untuk kita. Bahkan Allah sendiri memberikan nas itu untuk kita dengan segala keuntungan dan kebejan yang Allah curahkan untuk kaum muslimin muslimah. Yang pertama ialah bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu tidak mendoakan laknat untuk umatnya. Nabi tidak menggunakan doa mukjizatnya, doa yang sangat mustajab itu untuk merusak umatnya. Nabi tidak begitu. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan gangguan, mendapatkan ujian, dilempari batu, diusir dari Mekah, beliau tidak menggunakan doanya untuk merusak umatnya. Tidak. Beliau bersabar. Bahkan harapannya adalah ketika nanti umat yang saat itu diamar ma'ruf tidak mau, keturunannya semoga bisa menetapi keislaman atau hidayah. Kemudian inilah yang membuat kita beruntung. Atau sampai saat ini, atau kaum muslimah tentunya umat yang ada di Indonesia pada akhirnya dapat merasakan atau dinul Islam ini. Kemudian yang kedua adalah suatu kebejian juga adalah keberuntungan bahwa Allah menetapkan bahwa tidak akan mungkin suatu hal yang batil mampu untuk mengalahkan pada kebenaran. Itu adalah sebuah keberuntungan untuk kita. Bahwa tidak akan mungkin hal-hal yang batal itu mampu untuk mengalahkan sebuah kebenaran. Ini janji dari Allah. Dan yang terakhir, bahwa selama orang-orang Islam, selama kaum muslimah mau mengikuti pada ijma'nya para ulama, mau mengikuti pada ijtihad yang diarahkan oleh ulama kita, para kaum muslimah yang ditokohkan di dalam Islam, atau mau mengikuti terhadap ijtihadnya, ijma'nya, ini kita tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah salah. Maka utamanya di Indonesia juga ada Majelis Ulama Indonesia yang tentunya dalam hal-hal yang kebersamaan atau ada ijma'nya.
atau apa yang dipilih, hari apa penentuannya, atau karena ini sesuatu hal yang membuat kerukunan, membuat kekompakan, dan kalau kita tetap demikian, ini tidak akan menjadi sebuah perpecahan. Dan yakinlah bahwa Allah tetap akan menolong. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Para kaum muslimah, perbedaan itu sudah menjadi garis atau agama dari zaman dahulu, di mana agama Yahudi dan Nasrani sendiri berpecah jauh lebih sedikit dari kita, sedangkan kita jauh lebih banyak. Tapi ijma para ulama yang ada, yang menjadi ulil amri, kita harus kita pegang dan tidak boleh kita ingkari sebagai kaum muslimin dan muslimah yang baik. Yakinlah bahwa ijma ulama adalah hal-hal yang membagusi dan mengamankan terhadap dinul Islam, terhadap luhurnya agama Islam yang kita tetapi. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul qali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin muslimah yang kami hormati, amaliyah, ada tuntutan dari hasil dari ilmu yang kita telah pelajari. Amaliyah adalah sebuah kesadaran diri untuk mengerjakan apa yang telah kita ketahui melalui dasar-dasar ilmu dari majelis yang kita telah berguru di dalamnya, dari madrasah yang kita telah dapatkan dari guru, dari pesantren, dari perguruan tinggi yang mengajarkan banyak keilmuan di dalamnya. Dengan semua dasar-dasar pengetahuan yang telah kita dapatkan, kemudian dorongan amaliyahnya sangatlah kuat. Harapannya untuk mencapai janji-janji dari kitabillah dan juga janji dari Rasulullah SAW yang memberikan hope untuk kita sebagai kaum muslimin dan muslimah, baik kita yang masih muda dan juga yang telah lansia, baik kita yang masih anak-anak yang berakibat baik untuk orang tuanya, atau orang tua yang menginginkan keluarganya juga dalam keadaan baik dan mendapatkan pahala. Melalui dasar-dasar yang kuat inilah bahwa amaliyah memiliki dorongan, amaliyah memiliki hope yang besar, harapan yang besar untuk mendapatkan jaminannya Allah. Bahkan sepotong dari kalimat firman Allah yang menjanjikan terhadap hambanya itu adalah sebuah keyakinan yang kuat untuk kita. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Bahwa surga yang telah diwariskan untuk orang-orang iman itu adalah sebab amaliyah yang kita lakukan itu memang dihargai oleh Allah, kemudian akan dibalas oleh Allah. Jadi ya, sahnya keilmuan, banyaknya pengetahuan untuk beramaliyah, berharap kepada Allah untuk mendapatkan janjinya Allah. Kemudian dalam hal ini bahwa mendasari kisah dan juga petunjuk, cerita dan juga nasihat dari kisah yang disampaikan oleh Abi Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan kembali tentang perjalanan kaum muslimah dalam beramaliyah. Beliau mengisahkan tentang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saat itu baik Ali radhiyallahu anhu dan juga para Rasulullah, para Nabi, tentunya Nabi Muhammad SAW itu sedang duduk-duduk, sedang dekat dengan beliau. Kemudian suatu saat Ali menceritakan kisah yang sangat luar biasa, di mana ketika beliau sedang bersama Nabi, kemudian beliau melihat bahwa Nabi sedang memegang tongkat kayu. Kemudian Rasulullah SAW menancapkannya di tanah, tancapkan dengan kuat, dan lalu Nabi menceritakan
ma minkum min ahadin illa qad kutibat maq'adahu minan nar aw minal jannah. Rasulullah menceritakan bahwa tidaklah salah satu dari kalian, kaum muslimin dan muslimah, yang diqadar oleh Allah hidup di dunia, kecuali pada akhirnya nanti di akhirat itu telah ditetapkan tempat tinggalnya akan bertempat tinggal di surgakah atau dia akan bertempat tinggal di dalam nerakanya Allah. Tidaklah salah satu dari kalian orang-orang iman dan juga umumnya manusia, hambanya Allah itu, kecuali telah ditetapkan oleh Allah tempat tinggalnya nanti akan di surga dan juga akan di neraka. Kalau kita menelaah dari sabda Rasulullah SAW ini, kita kembali mengingat-ingat tentang perjalanan Mbah Adam alaihissalam, yang mana di dalam alam arwah, ketika beliau telah diciptakan secara sempurna, Allah mengusap punggungnya, kemudian keluarlah keturunannya, satu kali usapan untuk ahli surga yang jumlahnya sangatlah banyak berupa ruh, dan juga usapan keduanya Allah kepada punggung Nabi Adam ialah keluar arwahnya hambanya Allah yang sangat banyak untuk menghuni neraka. Kemudian kita lanjutkan menanggapi sabda Rasulullah SAW ini. Kemudian para sahabat banyak yang mempertanyakan, loh Nabi, seandainya memang telah dikodarkan tempat duduknya, lantas kita lanjutkan. Para sahabat mempertanyakan tentang sabda Nabi itu. Nabi, seandainya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, seandainya memang tempat tinggal kita, tempat duduk kita, qadar kita itu sudah ada, kemudian kita pada akhirnya nanti akan masuk surga atau neraka, lalu apakah kita tidak menggantungkan diri saja? Apakah kita tidak pasrah saja kepada takdir penentuannya Allah itu? Toh pada akhirnya Allah telah berkehendak untuk memastikan kepada kita apakah nanti akan masuk surga atau akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Apakah kita tidak bergantung saja, tidak pasrah saja, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab terhadap pertanyaan mereka dengan mengatakan, i'malu fakullu muyassarun, tsumma qara'a fa amma man a'ta wattaqu, dan seterusnya. Jadi kemudian dengan lontaran pertanyaan dari para sahabat, Nabi juga menjawab kembali, oh ya tidak demikian. Ya tidak, kita hanya bergantung saja terhadap pentakdiran Allah, di mana nantinya seorang akan ditetapkan tempat tinggalnya di dalam surga atau di dalam neraka. Berusahalah, beramallah, atau kemudian berusahalah untuk mencapai janjinya Allah itu. Jadi tidak menggantungkan diri terhadap apa yang telah ditakdirkan melalui janjinya Allah tersebut. Dalam artian tidak boleh berpasrah diri begitu saja. Tetap ada usaha, tetap ada ikhtiar kita untuk meraih terhadap surganya Allah. Bahkan di dalam firman Allah yang lain menyebutkan fastabiqul khairat. Ciri-ciri orang-orang iman itu ketika dia selalu dengan keimanannya yang baiknya itu berlomba-lomba untuk memperoleh kebaikan, berlomba-lomba untuk mencapai surga. Bahkan dalam firman Allah yang lain, wasari'u ila magfiratin wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegeralah, berlombalah, bersainglah atau dalam mencari pengampunannya Allah dan juga
memperoleh surganya Allah. Jadi meskipun Nabi memastikan bahwa pada akhirnya nanti akan ada kepastian dari Allah di mana dia akan bertempat tinggal di surga dan di neraka, namun tetap untuk bersemangat, berikhtiar dan berfastabiqul khairat, mencari kebaikan dan harapan besar kepada Allah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Kemudian Nabi membacakan surah Al-Lail, di mana dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai dengan ayat 10 di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi, maka adapun orang-orang yang memberi dan juga dia bertakwa kepada Allah, kemudian dia membenarkan dengan kebaikan, atau dalam artian dia juga ya mau bersedekah, mau berinfak, dan juga hatinya takwa, tidak mengundat-undat kepada Allah, ikhlas, dan dia membenarkan terhadap apa yang menjadi kebenaran dalam kitabillah dan wahyunya Allah, kemudian mau berupaya mencari pahalanya Allah, fastabiqul khairat di dalam ibadah, fasanuyassiruhu lil yusra. Pada akhirnya Allah akan memudahkan terhadap apa yang memang ditakdirkan untuknya. Kalau dia adalah calon ahli surga, maka apapun yang dia kerjakan atau itu semua akan dimudahkan dengan hal-hal yang baik. Atau dari lahirnya, hidupnya, kemudian berakhir dengan mendapatkan husnul khotimahnya. Karena memang sudah ditakdirkan sebagai ahli surga. Kemudian ayat berikutnya menyebutkan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang pelit dan merasa cukup atau dia merasa kaya dengan hartanya sendiri, kemudian percaya dengan dirinya yang mampu untuk mendapatkan kekayaan dengan upayanya sendiri, dan mendustakan terhadap kebaikan, mendustakan terhadap kitabilahnya Allah atau takdirnya Allah, qadarnya Allah, maka semasa hidup yang seperti itu dengan tidak memiliki benih-benih keimanan, tidak meyakini terhadap wahyunya Allah, ya Allah akan memudahkan baginya menuju terhadap hal yang menyulitkan nanti di akhirat. Ialah kalau memang dia tempat duduknya adalah di neraka, atau ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya Allah, maka selama hidupnya ya Allah akan mudahkan untuk menuju ke takdirnya itu, menuju menjadi calon ahli neraka. Tidak ada keinginan untuk mencapai akhirat, untuk mendapatkan meraih surga, karena memang telah mendustakan terhadap kebaikan-kebaikannya Allah. Jadi para kaum muslimin dan muslimah dalam hal amaliyah atau dimudahkan atau dipersulit, ada ikhtiar kita dan juga ada takdirnya Allah untuk kita. Sehingga kita yang telah memahami hal itu diperintahkan oleh Allah untuk beramar ma'ruf. Seandainya ada orang-orang yang tersesat, salah jalan, arahkanlah kepada yang lurus. Atau telah banyak dia mengerjakan kesalahan, kemaksiatan, kita arahkan menuju yang benar. Kalau memang takdir dia adalah kebaikan, insya Allah hatinya akan ikut. Tapi memang kalau takdirnya adalah kejelekan, ya diarahkan pun dia tidak akan mau, tetap akan belok. Para kaum muslimin, demikianlah amaliyah yang Allah telah gariskan untuk kita. Jadi beramaliyah tidak hanya ikut-ikutan saja, beramaliyah tidak hanya mengikuti jejak dari para tetua kita, tapi beramaliyah dengan keilmuan dan juga mendasari takdir Allah, ya toh ialah untuk kita dan kebaikan kita,
dan berusaha melepaskan diri dari takdir jelek untuk kita, sehingga insya Allah sampai dengan akhir perjalanan husnul khatimah kita bisa tetap beribadah dan menetapi keimanan kita. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dari awal sampai akhir kami akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.